Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 43. Garis paling atas, wa syari'atul qadimatu mansukhatun idza lam takun muwafaqatan li syari'atihi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in jami'il malaikati muqarrabin wal awliya syuhada al ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف بسم الله حضرة سيدة الخديجة الكبرى بنت خالد رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البنز من حضرة سيدنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله هذا المؤلف وشارح هذا الكتاب شيخ أبو الأسمر رقم شيخ نواوي بن عمر الجوي البغدادي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف بسم الله المشاهد كان guru sakit haji sakit ya Yazid ya Abdul Hamid Abdul Halim dari Ahmad dari Fikri Abdul Said كي هجموا محمد شافعي آدم بن حضرة الحبيب علي بن عبد الرحمن حسين محمد بن أبي عبد الرحمن بن حضرة المشيخ أحمد بن أبي سندان كي مسامد كي عبد الله بن جنبات حفاظ شمس الدين كي عبد الله بن منزل بسم الله هذا المشيخ من نجد بث المصين وخزن جنب هذه كما الرسول عبد المقدي رحمهم الله تعالى وأدم النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا وذرياتنا تلاميذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارحه رحمهم الله تعالى وأدم النفع بهما وبعلومهما في دارين آمين. وشريعة القديمة منسوخة إذا لم تكن موافقة لشريعته صلى الله عليه وسلم. فقد كان من شريعة آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته التي ليست توأمته. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Mushola Al-Ikhlas bil khusus DKM. Akhirnya Ustaz Haji Ali Limau beserta staf Bapak hadirin saudara DKM Masjid Mushola anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, segenap pengurus Subuh Gabungan, akhirnya Ustaz Haji Ali Ridha dan Bapak hadirin saudara jamaah yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang para nabi, para rasul yang membawa syariat. Itu ada 5. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam dulu, Adam, Nuh, Ibrahim, Nabi Adam, Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ada 5. Kemarin ada yang mengatakan 6. Kemudian ada lagi Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu 5 selain Nabi Adam.
Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjutannya, dari keenam pembawa syariat itu, semuanya masih ada yang berlaku, ada juga yang sudah tidak berlaku. Di antaranya yang tidak berlaku itu kawin insest, kawin sedarah. Di zaman Nabi Adam menikah itu dengan saudara kandung, di zaman Nabi Adam itu menikah dengan saudara, tapi saudara kandung, tapi bukan yang kembar, tapi bukan yang kembarannya. Sebab dalam tafsir Sawi itu Siti Hawa hamil 40 kali. Semuanya kembar. Kalau kata Kiai Tilek, somplak tuh. 40 kali 2, 80 dia, beranak. Ini karena tidak lagi ada manusia saat itu kecuali beliau, maka di syariatnya tuh nikah antar saudara, cuma bukan yang satu kandung, artinya bukan kembarannya maksudnya itu. Nah, sekarang sudah tidak boleh. Wa syariatul qadimatu, syariat yang terdahulu, mansukhatun sudah dinasakh, di amandemen. Idza lam takun, bila syariat tersebut tidak muwafaqatan mencocoki li syariatihi sallallahu alaihi wasallam, bagi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang udah enggak cocok enggak dipakai lagi. Syariat Nabi Ibrahim khitan masih dipakai sekarang. Dulu orang Nasrani enggak mau khitan. Nah, kemudian apa yang terjadi di Eropa itu terjadi penyakit kelamin luar biasa. Akhirnya mereka ikut kepada umat Islam itu di khitan. Kenapa sih? Karena di khitan tersebut di depan kulub, kalau kita bilang kulub kulfah, bahasa Arabnya kulfah, kita ngomongnya kulub. Nah, di kulub itu di depan kelamin hasyafahnya itu, kalau kita bilang celik. Nah, itu ada kotoran, air kencing yang nggak bisa tuntas karena ketutup kulub itu tadi. Nah, sedangkan air seni itu kotoran. Nah, kalau kotoran tidak tuntas, maka di situ kumpul penyakit. Situ. Nah, kemudian hukum syariat bagaimana? Hukum syariat itu kalau kita nih ulama yang hati-hati, sembahyang kagak mau dekat sama bocah yang belum sunat. Sebab apa? Ya itu kalau yang mak bapaknya telaten, kalau nyebokinnya bersih, tapi kalau bocah kan kagak. Yang cebok aja bagus banget, kadang-kadang bangun tidur depan rumah aja kencing berdiri. Jalanan. Itu jangan begitu, kita punya anak, punya cucu, jangan ya. Kita kalau mau kencing, ajak ke WC, suruh nongkrong. Nah begitu siram dan suruh istinja. Sebab ini kalau sampai gede nggak dibiasain, wah itu bisa berabe tuh. Terus saya nemuin kalau di sekolah itu nyiramin WC. Karena bocah tuh kencing ya, masya Allah, dia tinggal begitu aja. Aduh, ini yang kita kudu biasain. Jadi saya nyampain yang begini nggak masalah. Yang penting supaya apa? Supaya umat kita itu umat Islam selamat. Kenapa sih orang-orang dulu tuh nggak mau sembahyang deket jejer sama bocah yang belum sunat? Itu tadi, karena kulubnya belum bersih. Nah kalau kita sembahyang nempel sama orang begitu sembahyang, kita berarti bawa najis. Ada lagi nih. Kita bocah itu kan sembahyang bawa pempes ya. Bocah tuh pakai pempes. Pempes itu kantong najis. Nah, kalau dia itu sembahyang nempel sama kita atau lendotan, kita lagi sembahyang dia nempel sama kita, dia pakai pempes, batal sembahyang kita tuh. Ini kalau ini bukan berarti kagak ngasih bawa bocah ke masjid, bukan. Pakai pempes bagus supaya enggak kencing di masjid. Bagus, cuman hati-hati kita. Sebab apa? Kemungkinan dia kencing. Ya betul nggak ngotorin masjid, tapi di pempesnya itu ada kita sembahyang nempel sama dia, berarti kita bawa najis. Nah, ini saya pernah lihat lagi ada di masjid, supaya itu bocah nggak kemana-mana, kakinya diikat sama kaki bocahnya tuh. Ah, ilaha illallah, dia belajar sama siapa ini? Mas bagus sih supaya bocah tuh nggak kemana-mana. Nah, itu diikat kakinya sama kaki itu bocah. Tapi kan dia bawa najis itu. Nah, ini juga di dalam kitab-kitab fikih itu ada tebak-tebakan. Ada orang sembahyang di masjid, ada anjing di lapangan, maka sholatnya orang di masjid batal. Lah hubungannya anjing di lapangan orang di masjid sembahyangnya batal? Ternyata
Dia lagi sembahyang itu kakinya diikat tambang. Tambangnya itu nyampe ke anjing. Jadi meskipun anjingnya misah, tapi ada pertalian ikatan tambang itu. Kakinya orang lagi sembahyang diikat pakai tambang, tambangnya terus ngiketin anjing. Kan nyambung tuh. Batal tuh. Nah, ini apa namanya, kita kudu perhatian terhadap hal-hal sepele seperti begini nih. Ya. Nih. Jadi syariat-syariat Nabi terdahulu tuh khitan. Nabi Ibrahim sampai sekarang masih diberlakukan. Kemudian syariatnya Nabi Musa, orang laki boleh punya bini sebanyak-banyaknya asal kuat. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi, dibatasi sampai 4. Ada yang nyeletuk, coba kita hidup zaman Nabi Musa ya. Ya kalau ente jadi boleh Nabi Musa selamat, kalau bolehnya Fir'aun celaka aja. Kita punya bini banyak asal kuat. Ya kuat pak kagak masalahnya, atuh aja udah kelenger. Nah, faqad kana min syariati Adam alaihissalam. Faqad kana, maka telah ada min syariati Adam alaihissalam, dari syariat Nabi Adam alaihissalam. Tazwijul akhi, itu meninggalkan saudara, min ukhtihi, dari saudara perempuannya, allati yang laisa tau amadahu, bukan kembarannya. Jadi Hawa itu menikah laki hamil, melahirkan laki perempuan. Yang kedua laki perempuan, 3 laki perempuan, terus begitu. Nah yang kembaran nggak boleh dikawinin. Jadi anak pertama kembar laki perempuan itu nggak boleh dikawinin. Dikawinkan lupa anak yang kedua nanti lahir kedua, apa? Nah ini jadi problem antara siapa? Habil dan Qabil. Habil ini orangnya jelek, Qabil ganteng. Kemudian dia dapat bini jelek. Terus si Habil orangnya jelek, dapat bini cantik. Qabil nggak terima, masa gue dapat ebrek. Maksudnya dapat yang cantik dong. Nah ini dia dia tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Memperbaiki keturunan. Makanya kita kalau tampangnya pas-pasan, cari bini yang cakep. Cakep. Yang cakep itu musibah. Mohon maaf ya, ini bahasa orang Betawi ebrek gitu. Jelek ya. Nah ini dia tidak terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Disuruh mempersembahkan kurban. Nah, karena si Habil orang ikhlas, cakep korbannya apa? Kambing yang bagus. Nah, disambar oleh api dari atas langit, berarti diterima. Kan si Habil enggak, si Qabil enggak. Nah dari situ muncul hasud. Akhirnya si Habil ini dibunuh oleh Qabil. Nah ketika saudaranya meninggal dunia, dia bingung bagaimana nih. Nggak tahu kenapa manusia saat itu baru dia doang. Yang mati belum ada. Gimana nguburin orang mati? Nah akhirnya Allah utus gagak. Belekai gagak satu mati, akhirnya dia bawa tuh jenazah digali kuburan. Oh begitu caranya nguburin. Ini di zaman Nabi Adam. Makanya orang si Qabil ini setiap ada pembunuhan di muka bumi ini dia nanggung dosanya. Karena dia yang nyontoin pertama kali. Makanya Bapak dan Saudara, kita ini harus menjadi proyek percontohan kebaikan. Ketika kita sudah nggak ada, udah meninggal, nah kita dapat pahala. Nah, ini termasuk Kiai Mukhtar Lutfi, Kiai Abdurrahman Said, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Yusfik, dan lain-lainnya. Ini udah nggak hadir lagi di sini, tapi tetap dapat pahala. Kita juga ntar nih, kita udah biasa subuh gabungan, kita ngikut menuin, kita meninggal, nah, tetap dapat pahala. Ini apa namanya, kemarin di rumah saya kumpul tuh pengurus. Nah itu kan ada gambar di kalender tuh ada gambar Kiai kan ada almarhum, ditanya siapa yang pengen fotonya taruh di atas. Nggak ada yang mau. Pada takut. Tenang aja, ntar kita kirimin Fatihah tuh. Setiap minggu dikirimin Fatihah mata ogah. Katanya belum siap, amalnya belum banyak. Mati mah nggak pakai amal banyak dikit. Gitu. Nah, ini saudara laki dengan saudara perempuan tidak boleh nikahi yang satu kandung, tapi dengan yang kembarannya maksudnya, yang lainnya boleh. Sekarang udah nggak boleh lagi kawin incest karena manusia udah banyak. Qala Muhammadun al-Jauhari. Muhammad al-Jauhari berkata, wa qad ittafaqu ala tahrimi ba'da Adam alaihi salamu.
Wa qad ittafaqu, dan ulama benar-benar sungguh telah sepakat. Sepakat apa? Ala tahrimi, atas diharamkannya kawin saudara ba'da Adam alaihissalam, sesudah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, kemudian di zaman Nabi itu sudah tidak boleh lagi berlaku syariat kawin saudara karena sudah banyak lagi. Wa dalilu ala tahrimi tazwijil akhi min ukhtihi, wa dalilu, dan dalil ala tahrimi tazwijil akhi, atas diharamkannya menikah seorang saudara laki-laki min ukhtihi, kepada saudara perempuannya, allati yang laysat tau'ama, atau bukan kembarannya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man, dan barang siapa yabtaghi, yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agama. Siapa yang nyari agama selain Islam, fala yuqbala, maka tidak diterima minhu, agama itu darinya. Jadi yang agama diterima oleh Allah Islam, yang cari agama selain Islam enggak diterima. Wa huwa fil akhirati, wa huwa, dan orang itu fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Oh, karena salah cari akidah, salah cari agama. Dia pikir dia hartanya banyak, didonasikan buat kegiatan sosial masyarakat, buat ini, buat itu. Kalau cara orang Islam tuh banyak banget pahalanya. Kita jangankan nyumbang, kita mesem aja sama saudara kita tuh pahalanya banyak. Tapi hati-hati, jangan mesem sama janda. Dan lagi kalau muamalah sih nggak apa-apa, muamalah maksudnya dagang. Ya kita yang jadi ojek tuh, ya nggak apa-apa. Mau kemana Mbak? Makasih, senyum, nggak apa-apa. Itu bagian dari pelayanan publik. Kita ngopi di warung, ya asal jangan kopi pangku ya, ngopinya di pangku. Nah itu boleh muamalah, nggak apa-apa, karena muamalah. Tapi yang lebih dari itu yang nggak boleh. Nah, mesem kita sama saudara kita itu pahala, itu segitu doang. Apalagi yang besar-besar, pahalanya besar lagi. Nah, orang-orang yang mencari agama selain Islam, dia donasikan seluruh pikiran, tenaga, hartanya untuk kegiatan sosial agamanya, itu nggak ada nilainya, zong semuanya. Makanya nanti di akhirat dia nyesel sejadi-jadinya. Nah, kalau begini mah nggak mau jadi ikut Nabi Muhammad aja. Tuh nyesel. Makanya Bapak dan Saudara, kita ini tidak boleh ridho terhadap saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Nggak boleh ridho, maksudnya apa? Kita tunjukkan akhlak Islam kita supaya kita jadi orang baik, biar dia simpati, akhirnya masuk Islam. Begitu. Bukan orang lagi kegiatan keagamaan gerejanya disambitin, jangan. Itu siapa yang ngajarin? Ditunjukkan akidah akhlak umat Islam yang membela siapapun. Akhirnya dia jadi tertarik, akhirnya masuk Islam. Begitu maksudnya tuh. Kita nggak boleh ridho saudara kita dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan tidak beriman, nggak boleh ridho tuh. Supaya bagaimana caranya supaya dia nanti matinya masuk Islam. Tuh, sampai begitu. Termasuk diantaranya nih mubalek yang kontroversi, Gus Miftah. Dulu ada Gusmi Kiai Haji Hamim Jazuli. Beliau itu dakwahnya minaz zulumati ilan nur, dari tempat gelap menuju tempat terang. Mana dia? Ada diskotik. Oh, diskotik itu kan orang bermasalah semua. Bukan orang yang senang, bukan orang bermasalah. Rumah tangganya, bisnis, seterusnya. Ngapain di situ ya? Minum supaya menghilangkan masalahnya. Gusmi datang situ, ajak ngobrol. Nah, ini apa? Mereka simpati, ya taubat. Termasuk juga Gus Miftah. Itu ceramahnya di diskotik, ceramahnya di komplek-komplek pelacuran. Nah, itu harapannya apa? Harapannya supaya mereka itu nanti masuk Islam. Disuruh ngapain? Disuruh sembahyang, jangan lupa sembahyang. Nah, gini, hal-hal begini kita perlu bijak menyikapinya. Jangan terus dipotong dengan jalan, nanti orang itu jadinya oh kalau begitu kaku sekali. Nah, jangan. Kita tetap memang ada hal-hal yang boleh, yang tidak. Mendoakan non-muslim sudah mati nggak boleh. Yang boleh itu apa? Ya, kalau orang yang masih hidup kita doakan supaya dapat hidayah Islam. Itu nggak apa-apa. Ini teman saya lagi cerita. Di Cipete, itu ada orang Cina, non-muslim, itu percaya banget sama doanya orang Islam. Itu dia kalau buka usaha toko di mana-mana, itu nggak manggil ustadz, suruh tahlilan. Sampai dia tuh punya surat Yasin.
Dia punya surat Yasin yang Yasinnya itu udah apa ya? Udah sering dia dia baca. Dia kalau orang Yasinan dia ngikut baca, kan ada Latinnya. Dia lancar banget bacanya tuh. Baca surat Yasin karena dia percaya itu doanya orang Islam. Cuma ya belum datang hidayah kepadanya. Itu ustadz yang ngikut aja, ya kita doain. Usaha nggak masalah tuh, nggak usah. Nah sekarang jadi masalah begini. Ketika kita kan punya tetangga, kita jadi RT, jadi RW. Tetangga kita non muslim meninggal dunia, datang. Jangan diam aja, datang, bantuin. Perlu apa? Perlu tenda, perlu kursi, datang bantuin. Turut berduka cita. Gitu aja. Semoga ada tabah dan sabar. Udah. Jangan doa semua si almarhum diampuni. Jangan. Supaya tenang di surga bersama Bapak. Jangan. Itu urusan dia. Kita doain selaku itu saja. Udah. Nah ini hal-hal yang begini kita harus tunjukkan sikap bahwa umat Islam itu orang yang akhlaknya bagus. Nah mereka akhirnya merasa nyaman tinggal bersama kita. Urusan hidayah nanti Allah yang berikan, bukan urusan kita. Nih, Bapak dan Saudara. Mas'alatun idza qila laka wa kam minal anbiya'i. Mas'alatun sebuah masalah idza qila laka bila ditanyakan kepadamu kam minal anbiya, kam berapa banyak minal anbiya jumlah para nabi. Yang wajib kita tahu 25 karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak wajib hafal. Wajib tahu bahwa Nabi dan Rasul jumlahnya 25. Karena itu disebutkan Al-Quran. Kalau kita nggak percaya, nah itu jadi murtad. Kenapa Al-Quran bicara? Kalau kita nggak percaya, berarti kita nggak percaya Quran. Nggak percaya Quran berarti nggak percaya kepada Nabi. Tidak percaya kepada Allah. Ujungnya ke situ. Nah, yang 25 kita wajib tahu. Selebihnya, kita boleh percaya, boleh tidak. Fal jawabu, maka jawabannya mi'atu alfin wa arba'atun wa asyruna alfan nabiyyin. Al jawabu, maka jawabannya mi'atu alfin 100.000 arba'atun wa asyruna 24 alfan nabiyyin. Jadi 124.000 nabi. Lebih banyak amat. Iya. Ini sumbernya khilaf ulama nih. Ada yang mengatakan segitu, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Nah, untuk lepengan yang begini kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau yang jumlahnya 25 itu sudah tidak boleh ditawar-tawar. Kita wajib tahu. Qala Ahmad Ad-Dardiru. Syekh Ahmad Ad-Dardir berkata, wal aula, yang lebih baik tarku hasrihim, yaitu tidak membatasi mereka fi adadin muayyanin, dalam bilangan yang tertentu. Jangan dibatasi 124.000, jangan. Kenapa? Li'annahu la yu'manu fi dzikril adadi, karena sesungguhnya tidak aman di dalam menuturkan bilangan, menyebutkan hitungan bilangan. Apa yang tidak aman? Ayyadkhula fihim man laisa minhum, bahwa masuk dalam jumlah mereka man, orang-orang laisa minhum, yang bukan bagian dari Nabi dan Rasul. Kalau kita batasi hanya 124.000, kemungkinan di situ ada orang yang bukan Nabi, tapi kita masukkan ke situ. Contohnya seperti ada di dalam Quran itu Luqmanul Hakim. Ada di Quran itu ada lagi Nabi Khidir. Ceritanya Nabi Musa. Dalam surat Al-Kahfi itu Nabi Musa yang belajar ilmu kasyaf kepada Nabi Khidir. Kalau kata Buya Yasin, itu ini ilmu intelijen. Nabi Musa belajar ilmu intelijen kepada Nabi Khidir. Nah, itu bagaimana Khidir? Bagaimana, apa termasuk Nabi atau bukan? Nah, kemudian siapa tadi? Luqman Hakim, Nabi atau bukan? Nah, itu yang begitu itu khilaf. Sehingga dikhawatirkan kalau kita membatasi hanya 124.000, kemungkinan ada orang yang bukan bagian Nabi kita masukkan ke sana. Lijawazi ayyadhkura aktsaru minal waqi, karena boleh jadi ayyadhkara boleh disebutkan aktsaru minal waqi, lebih banyak dari yang ada. Au yukhrija minhum man huwa minhum, atau dikeluarkan orang-orang yang bagian Nabi dari mereka. In kanal adadu aqalla, bila jumlahnya itu sedikit. Kalau jumlahnya banyak, kemungkinan yang bukan Nabi dimasukkan ke sana. Kalau jumlah lebih sedikit, kemungkinan yang bagian itu Nabi dikeluarkan dari jumlah mereka. Makanya yang selamat, kata Syekh Ahmad Ad-Dardir, kita jangan membatasi bilangan mereka 124.000. Boleh jadi tambah, boleh jadi kurang. Tapi kalau yang 25,
enggak bisa ditawar-tawar. Wa ma ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an adadihi. Wa ma dan adapun hadis yang diriwayatkan anna Nabiy Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila pernah ditanya an adadihim tentang jumlah para nabi yang menceritakan Nabi itu Nabi dan Rasul. Apa jawabnya Nabi? Faqala maka Nabi menjawab bi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000 Nabi. Nabi jawab begitu. Nah bagaimana hadis ini? Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat mi'ata alfin wa arba'atun wa ishruna alfan 224.000. Kalau tadi 124.000, riwayat yang lain 224. Nabi jawabnya yang pertama 124.000, yang kedua Nabi jawabnya 224.000. Nah, pertanyaannya sekarang kita kritisi. Ini yang salah Nabi apa yang dengar? Nabi kok pelin-pelan? Enggak mungkin. Ini kemungkinan yang salah siapa? Yang dengar. Oh, gue dengar Nabi ngomong 224. Ah, enggak. Gue dengar Nabi 120. Kan saya begitu kita. Kita kalau ngaji nih. Nah, yang satu dengar begitu karena ngantuk. Kalau kagak ngantuk yang tegang dia dengar juga. Mungkin dia yang kagak ngantuk kagak tegang cuman ngelamun. Dia kemana tahu. Ya itu 3 orang ini sudah pendapatnya beda-beda. Nah ini yang salah bukannya Nabi kan yang dengar. Yang satu dengarnya 124.000, yang satu 224. Kebanyakan lagi lebih 100.000 tuh. Nah kalau udah begini, fa khabaru ahadin, maka hadis itu adalah hadis ahad. Hanya satu sisi ulama saja yang menceritakan. La yufidul qat'a, tidak bisa memberikan faedah kepastian. Kalau hadis yang bisa kepastian, hadis mutawatir. Nah, ini sedikit saya kupas tentang mustalah hadis. Jadi ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu banyak sekali ulama yang meriwayatkan itu. Contohnya apa? Ya Quran, itu mutawatir. Banyak ulama menceritakan ayat begini, bunyi begini, itu mutawatir. Nah, kalau hadis ahad itu hanya satu ulama saja yang meriwayatkan hadis ini. Yang lain Bukhari enggak, Muslim enggak. Cuma satu saja ulama. Nah, ini namanya hadis ahad. Kalau hadis ahad, la yufidul qat'a, tidak bisa memberikan kepastian, beri faedah kepastian. Oh, pasti begini, enggak bisa. Wala ibrata bidzanni fi babil i'tiqadi, wala ibrata, dan tidak bisa diambil satu ibarat bidzanni dengan apa dugaan fi babil i'tiqadat, di dalam masalah i'tiqad. Jadi dalil untuk masalah i'tiqad itu dalil qat'i, tidak boleh dhanni. Qat'i maksudnya itu pasti, kalau dhanni itu dugaan. Contohnya begini. Ini mendung, jam mati, lampu mati semuanya. Kita mau lihat handphone, lobet semuanya. Kita ini jam berapa ya? Kita lihat, wah tukang sayur pada jalan tuh ke pasar. Biasanya tukang sayur ke pasar itu jam 3. Nah, itu namanya dugaan, kan tuh. Nggak bisa kita pastiin. Sebab biasanya tukang sayur pada ke pasar jam 3 pada ke pasar tuh. Oh, si Anu udah pulang. Biasanya kalau dia udah pulang itu jam 5. Biasanya. Nah, kita nih nggak bisa memastikan. Orang mendung, matahari nggak keluar, kemudian jamnya mati, lampu mati, handphonenya lobet, nggak bisa dibuka. Ini jam berapa ini? Oh, kalau si Anu udah pulang jam 5. Itu namanya dhon, dugaan. Ini Bapak hadirin saudara, masalah dhon dengan qat'i. Kalau dhon itu dugaan, qat'i itu pasti. Nah, kita udah pasti tahu. Nah, untuk urusan akidah, untuk urusan keimanan, dalilnya tidak boleh dhanni, harus qat'i. Sementara kalau yang jumlah Nabi dan Rasul 25 itu qat'i. Pasti di Quran ada disebutin. Nah, kalau yang 124.000 ini di Quran nggak dijelasin. Ada hadis, itu pun satu ulama yang meriwayatkannya. Sedangkan riwayat yang lain bukan 124, 224.000. Mana? Oleh karena itu, ini namanya hadis ahad, bukan mutawatir. Lah, hadis ahad itu namanya dhon, dugaan. Untuk urusan akidah tidak boleh dhon, harus qat'i. Sehingga betul kata Syekh Ahmad Dardir, kita tidak boleh memastikan bilangan Nabi dan Rasul itu hanya 124.000 Nabi. Mas'alatun idza qila laka kam kan min al-anbiya al-mursalin, wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah,
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الفاتحة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نارهم مطلق ورسل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لا روح المسيح وقدر الهاني ولا روح جميع الإصحاب. لا روح معلم في السبيع لا روح المرء كي عبد الرحمن سعيد بن سعيد. لا روح المرء كي حجي مختار لا روح المرء كي مسد حجي أبو بكر موردي. لا روح المرء أستاذ يوسف كبير كي حجي مختار لا روح المرء أستاذ حجي ناسديون. ولا روح المرحوم أستاذ علي زين. وإلى روح المرحوم أستاذ توفيق. وإلى روح المرحوم والمرحوم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولقرابتنا وإسلامنا ولمعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات وأوصالهم وفرعهم بأن الله يتقدسهم بالرحمة والمغفرة ويسكنكم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة بشير الفاتحة وبزمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة وأبواب الرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالح سليما عالما غنيا وبرا ولوالدي وطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم والبعث من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق بصلاة الإخلاص هابكا ولاحقا. اللهم اغفر له وارحمه وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم فرح من غبارة النيران. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن
حسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد